Sipio tidak masalah Mekau. Lasmi. Nora, memang satu nggak kami pakai HP berwudu. pun kalau Kedua, HP-nya udah Kedua. atur pakai iPhone kau, pakai aku nggak iPhone. pakai iPhone. Nggak usah pakai kamera. Kenapa kau orang Sipio Mekau? Nggak tahu kau beda-bedanya filter di HP. Nora kali kau nampaknya pakai nama Nora. Nora Aku nggak kali pakai kau. iPhone. Aku nggak pakai iPhone. Nora kau Nora. Aku nggak pakai iPhone. Nora. Kak Nora, coba tutup mata sebelah, Kak. Mualaf karena Nora. Coba tutup mata sebelah, Kak Nora. Tutup mata sebelah. Nah, apa kamu tutup mata sebelah? Silakan. Sama kayak Kak Nora, silakan. Siapa yang pakai filter? Tutup matamu sebelah. Nggak berani. Suka aku diatur iblis kayak kau. Kau anjing, kau. Iblis kau tai kau. Ngatur-ngatur pula kau konser sama kau dah. Kau iblis ular. Nggak mau aku diatur ular. Tahu? Paham? Goblok. Kamu coba nggak pakai filter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Minum tua deh nih Kak Nora. Bapak saya ditugaskan di Timur Timur, militer, tetapi kesehatan. Ya benar, kesehatan. Pertama, mana Mama? Bikin malu siani para aja lah maru. Nanti dibilang kayak gini saya nipat semua, gak enak ya kan abang awak. Bukan. Ada dari kemarin ada 2 orang mengatakan, Mak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kita nih Islam dari lahir atau gimana, Mak? Apa? Katanya kita Islam dari lahir. Islam dari lahir. Iya. Siapa yang bilang? Marga Sianipar pula, Mak. Bukan Bang Faruk Opung. Mana dia tahu? Nggak tahu, Mak. Baru dia bilang katanya Bapak tuh orang militer. Bilang sama dia, bapak kami pelawak, lahir di Tarutung, lahirnya dari Kristen. Nah, kalau di Dumai dulu Mama di gereja apa? Di Dumai dulu Mama gereja apa? Sadar baru masuk Islam, bilang gitu. Waktu di Dumai Mama gereja apa? GPB. GPDI. IB. GPIB itu bukan GPDI ya? Enggak. Itu semua campur suku. Kalau aku dulu gerejanya di mana, Mak? Siapa kau? Iya. GBI Mawar Saron. Apa itu namanya? Mawar Saron. Jadi kita Islam dari lahir atau bagaimana, Mak? Atau nipu kita, Mak? Mungkin Islam dari lahir, enggak? Marga Siani. Dia bilang begini, saya bisa buktikan Nora itu Islam dari lahir.
Jadi saya suruh dia naik. Terus ku bilang, kalian pernah di Pekanbaru kan? Iya, kami pernah di Pekanbaru berapa tahun itu? 1 tahun ya, Mak ya? 1 tahun doang kan? Baru di Dumai. Bapak ditugaskan. Nah, karena dia dengar kata ditugaskan, dikiranya Bapak itu militer, Mak. Padahal orang kesehatan. bilang sama dia, dari Timur-Timur bapak saya perawat bilang. Nah, itu orang kesehatan. Nah, itu ku bilang. Kesehatan bilang. Jadi itulah Kristen ini kalau nggak fitnah nggak akan hidup, ya nggak akan hidup. Kalau dia bilang katanya kita Islam dari lahir, sementara saya duluan masuk Islam, disusul bapak, mama, si Lia, terus si Kori, si Vera, ya Mak ya? Iya. Oke. Ya Mak ya, udah ya Mak ya, sehat-sehat ya Mak ya. Yuk. Dapat salam dari Ito Faruk yang pernah tuh ngasih uang sama mama. Ini Mak, mau bicara Mak, dapat salam Mak. Ya, assalamualaikum. Sehat ini tua. Halo. Ya, sehat inang tua. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat inang tua, sehat. Iyalah. Itu yang terpenting. Oke, Iya, Mak. sehat-sehat. Ya. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana si Marolop tadi? Marolop. Buat malu memang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Malu aku. Berarti nggak bersamaan ya? Bapak itu sama mama itu nggak bersamaan syahadatnya satu-satu gitu. Bapak duluan. Mama kan sempat mau minta cerai. Karena bapak udah masuk Islam. Ya. Nah, barulah berapa lama kemudian ada tuh 1 bulan lebih itu. Makanya bapak dulu setelah masuk Islam, dia tidak tinggal sama mama, sama aku dulu. Nah, setelah itu mama masuk Islam, baru disusul adikku yang gadis. Setelah adikku gadis masuk Islam, dia sempat dipondokkan. Enggak, kalau bapaknya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu awalnya kayak mana itu? Dia bisa dapat hidayah itu gimana? Melalui pembelajaran, melalui melihat kondisi atau Enggak, itu ada adik saya yang nomor 4. Dia gini, kami kan 5 bersaudara. Kakak saya di atas saya dengan adik saya yang di bawah saya ini udah sempat menikah sama Kristen. Satu marga Simangunsong, satu marga Siagian. Siagian itu kalau nggak salah. Siagian atau Silalahi itulah, salah satunya lah itu. Lupa aku. Nah, jadi waktu saya masuk Islam, adik saya yang nomor 4 ini sudah mau dilamar sama marga Gultom. Dikasih sinamot. Tahu sinamot ya? Terus? Itu berarti sudah mau jadi kan? Nah, bapak ini dulu di samping rumah kami ini ada klinik. Jadi bapak ini ada klinik. Bapak kan buka klinik. Karena dia kan kesehatan. ya. Nah, terus waktu pas setelah adik ini dilamar, ini cerita dari mama. Karena kan waktu saya sudah masuk Islam kan, itu bapak kan sudah tidak mau lagi nganggap aku anak itu, ya kan? Nah, terus dia tidur di klinik sudah 1 minggu kata mama. Nah, dia katanya dia berdoa nih, dia berdoa di kliniknya jam 12 malam. Dia bilang begini, Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan, janganlah anak saya yang lain ini menjadi anak saya yang satu ini. Membilangkan saya. Biar tidak murtad meninggalkanmu Tuhan, katanya. Amin. Nah, setelah itu dia tidur. Kalau di tempat kami itu, kalau ada yang tahu di belakang Bulog, itu ada cuman musola. Karena situ memang Kristen semua. Di situ ada 5 atau 4 gereja. Nah, setelah itu, jam 5 subuh, dia itu terbangun, dia tuh mimpi. Dia mimpi di belakang dia seperti ada cahaya yang terang sekali. Sampai saya bilang, itu Tuhan Yesus mungkin itu Pak. Dia bilang tidak. Karena ada yang menepuk saya di belakang, saya terbangun, dia mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas pula ikomat di musola belakang. Nah itu, itu hari Jumat. Itu hari Jumat ya. Itu hari Jumat. Yang dia berdoanya berarti malam Jumat.
Hari Jumatnya itu dia pakai, kalau di Dumai itu kan pakai pakaiannya pakaian Melayu walaupun Kristen. Kalau dia instansi kan. Nah, dia ketemu sama kepala Puskesmas Dumai Timur, dia ngomong begini. Bu, saya mimpi begini. Langsung dibilang ibu itu begini. Pak, coba temui anak bapak itu, yang Nora itu. Karena kan sudah 3 tahun itu saya tidak jumpa beliau, karena dia tidak izinkan. Nah, akhirnya selesai sholat Jumat, dia datang ke rumah. Waktu itu mantan suami juga udah pulang dari Jumatan. Itu saya ingat jam 1:30. Dia datang ke rumah, dia ketuk pintu, itulah pertama kali, baru dia ngomong. Saya tanya ada apa, ya namanya juga baru jumpa ya, nangis-nangisan lah dulu ya kan. Barulah dia bilang, nak, bapak mau syahadat. Nah di situ langsung. Kok syahadat tuh? Kok jadi syahadat dia ya? Ya, padahal dia bilang begini, saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba itu ke kamu. Waktu dia mengucapkan takbir. Padahal dia itu ya, wallahi demi Allah, itu dia tuh tidak suka ada berbau Islam. Bahkan teman sekolah kami kalau datang udah pakai kerudung begini, itu dia suruh pulang. Kalau ada suara azan di TV, itu dia suruh matikan. Makanya kaget saya waktu dia ucapkan takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak bilang Allah, dia nggak pandai. Nah itu. Padahal saya bilang itu mungkin Tuhan Yesus. Dia bilang tidak. Itu bukan Yesus. Jadi nggak itu tanya, hal apa yang membuat kau itu Pak untuk memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu loh? Kalau hanya mimpi kan? Kalau hanya itu saja. Dia memang bilang, saya tuh tergeraknya tuh ke kamu. Yang saya pikirkan langsung kamu, nak. Setelah dia bangun, dia mandi, itu kata mama dia nggak sarapan. Dia langsung pergi ke kantor, jam 6:30, dia tunggu ibu kepalanya, dia cerita. Ibu kepalanya langsung ngomong, coba ke anak bapak, ke Nora. Dia udah rindu. Memang dia bilang, waktu selesai mimpi itu, saya langsung kepikiran ke kau, nak. Ini ada apa? Sampai saya suruh jangan pulang. Saya suruh jangan pulang. Ngomong dulu sama Pak Ustadz. Ya kan? Saya tinggalkan Bapak dengan Pak Ustadz ini ngomong-ngomong. Saya tanya, jadi bagaimana? Itu selesai asar ya, Bapak datang lagi ke rumah, itu belum pulang ke rumah itu. Masih pakai pakaian kantor. Dia bilang, saya mau masuk Islam. Saya telepon ibu kepalanya, baru disyahadatkan di Masjid Bukit Datu, Pertamina. Iya, pengalaman mimpi seperti itu ada juga teman-teman ya. Aku punya teman, dia duluan syahadat dari aku, teman dari kecil. Ketika aku ketemu sama dia kemarin, aku tanya, bagaimana kau kemarin mengucapkan 2 kalimat syahadat? Dari mimpi juga dia. Dia mimpi, diajak sama kawannya yang muslim ke masjid, ditanya, kamu kemana? Masjid lah, sholat dalam mimpi nih. Boleh aku ikut? Ih, mana boleh kau ikut? Ya udahlah, kalau mau ikut kau ayo, pergi dia ke masjid itu. Ketika dia di mimpi itu udah masuk masjid, ditepuk dari belakang sama orang. Kau belum bisa kemari, kau belum bersuci, kata dia. Maksudnya, kau belum berkhitan. Di sini tunggu suci dulu kau. Tapi ketika dia keluar dari masjid itu, sesaat dia masuk dari masjid itu, dia bilang dia dalam mimpi itu, dia dapat ketenangan. Merasakan ketenangan. Terus dia pulang. Bagaimana caranya aku menyucikan diri, kata dia. Belum ada dalam mimpi itu dikatakan sunat. Kau belum bersuci. Nah, bangun dari mimpinya, ditanyanya sama kawan-kawan di sekitar muslim kan. Diceritakannya mimpinya. Kalau gitu kok bersunat, kata dia. Nah, ketika sunat itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang kalau orang Minang tua itu, kayak mana ceritanya? Hingga akhirnya ngikut dia. Udahlah, aku ikut Islam juga lah. Gimana ceritanya dia? Dia tuh pertama, karena udah tahu itu ya, berapa hari itu Bapak tuh menunjukkan gelagat sudah tidak apa. Bapak pergi ke kantor, dia ngambil pakaian di rumah. Kalau ditanya kau tidur di mana, Bapak tidak jujur. Nah, ini pula Bapak tidak jujur. Karena Bapak kan sudah sempat ngusir aku waktu itu. Ya kan, dia sudah tidak mau lagi nganggap aku anak. Nah, akhirnya ketahuanlah Bapak ini di rumah sama adikku yang sudah menikah ini. Terus Mama datang ke rumah. Mama waktu itu datang ke rumah minta uang. Itu dia minta uang 1 juta. Saya tanya untuk apa? Dia mau pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Kata Bapak, ya karena saya sudah tidak mau lagi sama. Kita tidak bisa lagi sama. Lebih bagus kita cerai karena beda agama. Nah, rupanya
berapa hari kemudian adik telepon yang sudah menikah ini, Kak Nur datang dulu ke rumah dengan bapak ya. Kenapa? Mama sakit. Nah, di situ mama sakit. Mama sakit, di situ sudah ada Bapak Uda kami. Bapak Uda kami ini pendeta memang. Bapak Uda ini datang, didoakanlah mama. Tapi ya tetap begitu aja lah mama kan. Akhirnya saya minta izin sama adik. Biarlah kami yang doakan mama, kami yang urus mama. Selama saya urus jangan dikasih makan. Saya bilang jangan dikasih makan dari sini. Nah, akhirnya ya kami fokus memang itu urus mama ini di rumah. Itu memang mama waktu itu kondisinya udah kurus sekali ya. Namanya juga batin mungkin ya. Suaminya masuk Islam gitu loh. Udah akhirnya alhamdulillah mama tuh udah baik, tidak pernah makan dari yang di rumah. Saya belikan terus, minumnya juga begitu. Ya udah, mama di situ dia bisa duduk, bangun, dia minta saya mandikan dia. Saya pikir ini mau mandikan ini ada tujuan lain, mau pergi gitu kan, karena kondisi mama ini udah tidak baik gitu. Rupanya mama bilang, saya mau syahadat nak katanya. Di situ saya lari ke musola yang di belakang rumah, saya pinjam mukena. Akhirnya ya udah saya tanya Pak Ustadznya, gimana Pak Ustadz? Ya udah kita syahadatkan aja dulu di sini. Nanti ke masjid kalau ibu udah sehat, katanya. Kalau ibu udah bisa jalan. Ya udah disyahadatkan di situ. Adik kami yang tidak jadi nikah, akhirnya dia tidak jadi nikah karena bapak masuk Islam itu tidak jadi nikah, dibatalkan. Nah itu sempat mengamuk dulu sama aku sampai dia bilang nih, kalau nggak sembuh mama ini kau ku bunuh, kau ku penggal kepalamu, itulah dulu katanya. Akhirnya alhamdulillah dia lihat ya mama sehat, mama ucapkan kalimat syahadat. Akhirnya adik di situ nangis, dia sampai sujud ke kaki bapak, dia minta ampun, dia minta maaf sama bapak karena bapak kan udah dicaci maki juga sama dia, sama mama juga. Barulah dia ngomong, saya juga mau disyahadatkan. Nah itu dia juga bilang saya mau disyahadatkan. Nah disyahadatkan di situ juga kalimat syahadat. Isya, selesai Isya malam itu juga dibawalah mereka syahadat di masjid Pertamina Bukit Datu. Baru tahun 2012 adikku yang sudah menikah itu dengan kakakku itu diceraikan sama suaminya dan mereka juga bersyahadat. Nah itu semuanya jadi akhirnya bersyahadat gitu. Berarti tidak ada dakwah dari lisan gitu ya kepada Nggak ada. mereka ya, ajakan juga ada ya. Nggak ada. Rata ya bisa gitu ya. Kekuatan doa. Percaya itu. Iya. Sepertiga malam. Nah itu. Makanya itu Masya Allah. kadang bukan dari lisan saja mereka tuh mendapat hidayah, mungkin dari ya kekuatan doa. Sepertiga malam itu jangan remeh loh. Betul, jangan remeh tuh, kekuatan besar itu sepertiga malam tuh. Masya Allah tuh. Ya itu buktinya. Makanya saya yakin percaya sepertiga malam itu Masya Allah. Buktinya semua keluarga masuk Islam. Masya Allah. Bukannya mau sholat kamu itu? Lagi nggak sholat? Iya. Ini mau sholat nih. Ke masjid kok itu? Itu di roomnya siapa? Itu gimana, Bapak? Roomnya Bapak Bunda itu Sulawesi. bagaimana Bapak? Iya. Bolong Iya, sama Bapak. Alif. Ya, alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Tuh, bentar kita tanya dulu Bang Dedi ini toh. Apa masalahnya si Holong sama si Alif di kampungnya Bang Dedi? Itu di kampungnya Alif itu masih di roomnya siapa? Bunda Sulawesi itu. Kayak mau dikeroyok katanya. Emang ngeroyok? Tahu. Keluarganya? Kan pulang kampung itu Alif. Ada acara nikah kakaknya itu. Bang Faruk istrinya orang Batak juga kah? Iya. Orang Batak. Jangan kalian kira masuk Islam itu enak ya. Jangan merasa masuk Islam itu kita aman, tentram, damai. Ya udah Bunda, saya di bawah aja ya. Iya Bang Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ngeri loh sepertiga malam tuh. Wih, room
Apa siapa tadi itu? Itu lagi sholat dulu itu Faruk. Saya lagi nggak sholat. Ada yang mau naik. Saya pikir itu Faruk tahu. Bunda Sulawesi, Bunda pakai skincare apa Bunda? Saya nanti jadi promo dong di sini. Skincare DRW saya pakai. DRW. DRW saya pakai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi Islam itu tidak enak ya. Tidak enak jadi Islam tuh. Banyak ujiannya. Banyak ujian kalau Islam. Iya Kak Nora. Manjada wajada. Lagi nunggu ketawanya Mbak Nora wajahnya. Marolop. Naik kau lagi Marolop. Buktikan kalau saya Islam dari lahir. Betul sekali Nora. Iya, semoga keluarga Bunda Nora selalu diberi keberkahan dan selalu istiqomah. Amin. Amin, amin. Saya ada penawaran. Waalaikumsalam. Ibu saya itu waktu bapak meninggal ya, itu masya Allah keluarganya itu telepon terus ya, itu mengajak mama tuh untuk masuk. Ya, masya Allah. Siapa ini? Alah, Rasmi. Iya, ujian menaikkan derajat betul. Halo Rasmi. Rasmi. Oh, kalau naik di mute, kuturunkan kau. Rasmi. Skincare-nya DRW doang ya? Iya, skincare saya DRW doang. Skincare saya DRW nih. 1, 2. Ini. Buat laki-laki bisa nggak, Kak? Dia ada khusus kalau laki-laki, tapi DRW juga. Ini. Baik. Jadi gini ya. Kalau memakai produk ini, kita harus konsultasi dulu kulit. Kira-kira kulitnya ini krim yang seperti apa? Tidak sembarangan. Dia ada khusus. Kalau ada dia mengandung flek hitam, nanti krim malamnya tuh berbeda. Krim malamnya memang asli untuk racikan dokter. Nah, kok banyak? Iya banyak, karena ada serum. Ada serum DNA salmon. Ada, janganlah ditanya, pokoknya gitulah ya, gitu. Jadi kalau pakai produk ini tidak bilang satu paketnya berapa, mau dibeli semua. Contoh kayak si Rasmi. Kalau si Rasmi pakai DRW, ya tidak akan pernah bisa yang dikatakan cantik juga. Cemana lah? Dia mau cantik, dia makan babi. Aduh. Ya kan Rasmi? Tengok ya, tuh, kan? Tengoklah. Coba Rasmi, jangan pakai filter Rasmi. Hilangkan dulu pakai filter. Kan? Macet. Rasmi. Jangan pakai filter Rasmi. Kayak orang Korea ya, Kak? Rasmi ya. Rasmi. Jangan pakai filter Rasmi. Rasmi. Alami itu Nora kau, aku open cam kau lari. Tidak. Jangan lari lah. Tidak. Alah. Ini kita gak usah pakai filter ya. Nih, ini nggak pakai filter nih. Coba kau jangan pakai filter. Jangan pakai filter. Coba jangan pakai filter.
nih. Ini nggak pakai. Udah ini asli Nora, ini asli. Asli. Bohong kali kau. Mata kau aja nampak. Nih, kalau nggak pakai filter nih begini nih. Nggak usah pakai filter. Nah, ini nampak kan? Kau begini aja kelihatan tuh. Jangan pakai filter nih. Jangan pakai filter. Nggak usah pakai filter nih. Ini kelihatan asli kan? Enggak tahu. Kamu jangan pakai filter. Aku nggak pakai filter nih, ha. Kelihatan orang yang pakai filter. Udahlah. Coba jangan pakai filter. Hilangkan dulu filternya. Udah nggak pakai filter ini. Ini pakai bedakan ya. filter ini. Ini bedakan yang pakai filter ya. Bedakan yang pakai filter. Kau bilang makan babi. Ini pakai filter. Orang untuk Pakai filter. kosmetik aja Ini menggunakan pakai filter. babi. Kayak Karena kamu makanya ini pakai kau. filter nih. Makanya saya bilang coba kamu jangan pakai filter. Iya. Ya jangan. Iya, ini nggak pakai filter. Nah, Ini ini- asli bawaan Kamu pakai HP. filter Rasmi, kau jangan berbohong. Memang kalau Kristen jangan berbohong. Kenapa? Jangan pakai filter. Jangan pakai filter nih. Banyak Nih. banyak kali cerita kau, Nora. Coba Banyak kau kali pakai cerita filter, kau. coba. Aku nggak pakai filter. Ya udah, ini nggak pakai. Ini nggak pakai. Udah. Nampak dari sini. Udah. Bohong kali kau Pakai Rasmi tuh tuh. Rasmi. Lah, Masih pakai tuh Pakai Rasmi. filter. Bedakan nih, saya nggak pakai filter. Filter matanya masih kelihatan. Kak Nora kan enggak. Enggak nih ya, nih kalau pakai efek Coba- ini ya, kayak gini ya, kalau pakai efek ya. Coba Tengok. tutup matamu sebelah. Coba tutup matamu Pakai sebelah. efek ini pakai efek. Kalau nggak pakai efek gimana? Alah Nora Aku bilang. kayak orang Ini kan kampung efek. aja, kayak nampak kali Saya kalau nggak Nora pakai orang efek, sipil tidak sama masalah kau. Rasmi. Nora, Kenapa? Memang satu, nggak kami pakai efek berwudu. pun kalau Kedua, HP-nya udah Kedua. kau atur pakai iPhone kau, pakai Aku iPhone. nggak pakai iPhone. Kau nggak usah pakai kamera. Kau apa kali kau orang pakai sipil iPhone. kau nggak tahu kau beda-bedanya filter di HP. Nora kali kau nampak nggak kau pakai nama Nora. iPhone. Nora Aku nggak kali pakai kau. iPhone. Aku nggak pakai iPhone. Nora kau Nora. Aku nggak pakai iPhone. Nora. Kak Nora, coba tutup mata Jangan sebelah, Kak. mualaf karena Nora. Coba tutup mata sebelah, Kak Nora. Tutup mata sebelah. Nah, apa kamu tutup mata sebelah? Silakan. Sama kayak Kak Nora, silakan. Siapa yang pakai filter? Tutup matamu sebelah. Nggak berani. Suka aku diatur iblis kayak kau. Kau anjing, kau. Iblis kau tai kau. Ngatur aku dua kau konten sama kau dah. Kau iblis ular, nggak mau aku diatur ular, tahu? Paham? Goblok. Kamu cuma nggak pakai filter. Kau yang goblok, mati kau. Mati kau, bodoh kau. Jangan Mati pakai kau, nggak mau filter. diatur ular. Kau yang bodoh, Jangan dibodohin pakai ular filter. kau, longor kau. Lolok kau. Kau Jangan bisa pakai ditokok-tokokin filter, coba. ular, aku enggak. Goblok Coba kau, jangan pakai makan filter. tai itu tahu. Jangan pakai filter. Coba. Hapus filternya. Suka hatiku, emang kau yang ngatur aku, kau siapa? Coba hapus Kau siapa filternya. emang? Suka Hapus hatiku. filternya. Longor. Ini saya bilang, ini ya, saya bilang, bedanya seorang wanita muslimah dengan perempuan hotel, apa? Perempuan kita ini satu, kita ini diwajibkan itu untuk mencuci muka terus selama 5 kali loh. Belum lagi mandi pagi sore. 7 kali kita tuh muka kita tersentuh air. Apa nggak bersih? Terus ya, kita tidak memakan makanan haram. Itu saja. Dibantu dengan memang skincare. Makanya Rasmi, jangan pakai filter Rasmi. 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 Coba Rasmi. Kenapa sih Rasmi ini? Rasmi. Aku besarkan dia ya. Nih. Tuh. Nggak pakai filter.
nggak pakai filter. Kelihatan Rasmi. Aduh. Coba kau Rasmi. Coba sering nggak kau cuci muka selama 7 kali satu hari? Ya Rasmi? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Rasmi. Oh, Rasmi. Nora lebih cantik aslinya daripada pakai efek. Biar tahu kau. Nggak pakai celak kayak kau, belum pakai lipstick, belum pakai boda. Tengok nih nggak ada celak kan, nggak ada lipstick. Aslinya cantik, nggak kayak kau. Udah. Aslinya cantik. Jelek kalau pakai filter. Senyummu mana Nora? Dulu, kau aku kecilkan dulu. Ayo, senyummu mana coba? Mana? Hah? Malu sendiri dia. Nora. Aku mau besarkan aku. Cantian aslinya daripada pakai efek kan? Kau jangan bilang Tapi aku. enggak sombong aku kayak kau, enggak sombong. Bukan. Enggak sombong. Pelembab. Ini namanya pelembab. Oke? Apa? Biar bibir kita makin lembab. Pakai pelembab gitu Rasmi. Nah, dia pakai filter lagi kan karena nggak tahan dia melihat muka aslinya. Udah ketinggalan sama kau kan, belum pakai celak, belum pakai lipstick, Emang aja bulu udah mataku yang lebat. Bulu mataku lebat. Bulu mataku lebat. Nanti. Ini namanya pelembab. Untuk melembabkan bibir. Pamit kalah. Jangan pamit, Bang Korek. Bang Kurek mau belikan si Rasmi apa? Derwe. Rasmi, pelembabnya pun bukan pelembab yang 15.000 ya Rasmi. Rasmi. Derwe. Buat saya aja biar saya agak putihan. Salam kenal ya Mbak Rasmi ya. Mbak Rasmi, salam kenal. Iya, salam kenal. Iya. Mbak Rasmi ini apa muslim apa oten? Oten. Kalau muslim mana mau saya gituin. Biarin dia jawab Kak. Kasihan, saya ngelihatnya sedih. Gak usah sedih Bang, dia memang kayak gitu tuh. Lagi cari efek dia tuh. Bagaimana biar membibirkannya merah? Lagi main filter dia. Ya? Kenapa kau sedih nengok aku? Apa? Ada istriku Nggak jadi usah kau nanti ajari aku, nanti Nora. dia cemburu lihat lihat Rasmi lebih baik beli rokok daripada beli skincare. Iya. Wih, ngeri kali lah kamu Rasmi. Ngeri kali kau makan babi kayaknya. itu kebanyakan nyiri, mungkin nyiri juga gitu kali, suka nyiri. Nora udah lah, nggak usah perasaan cantik kau Nora. Aduh. Udah kau dodali pun mukamu tetap aja mukamu muka ular. Udah. Hati yang penting Nora, hati. Udah. Hati, kecantikan hati. Orang Kristen yang dibutuhkan itu kecantikan hati. Bukan kecantikan wajah, walaupun sebenarnya wajahku lebih cantik dari wajahmu, ya kan? Walau sebenarnya wajahku lebih cantik dari wajahmu, ya kan? Nggak pala dipamerin. Senyumku aja lebih cantik daripada senyumanmu. Senyumanmu kayak senyuman orang Sikyongot. Beda tadi kayak orang Korea tadi. Korea. Bukan Korea. Sekarang Korea. Sekarang kok beda Mbak Rasmi, kenapa? Apanya beda? Sama yang tadi tuh kayak orang Korea, sekarang kayak orang Batak. Ya memang Batak gua.
Oh iya. Jadi aku Nora nggak bercela, nggak berlistip, makanya aku pakai filter, bukan kayak kau dodal listip, dodal zola, dodal efek lagi. Jadi aku kan nggak bersolek pakai efek gitu. Apa itu dodal? Dodal itu apa itu? Tapi gitu Apa pun itu dodal? Dodal itu apa? dipakai. Udah lama jadi otek, Kak Banar. Kenapa Kak? Hah? Kenapa heran kau nengok muka aku Nora? Enggak, aku mau besarkan kau biar kelihatan cantik. Ya udah dibesarkan udah kan? Hah? Cantik ini Kanora, cantik. ini Nora. Mau kau tengok dekat? Enggak. Oh. di SS. Nora, dadah kau hebat. Kok kolot kali lah pikiran, nampak kali pikiran itu pikiran ular otakmu. Nasi mie, maka udah malak kau diceraikan lakimu kau. Bodoh kau, goblok kau. Kau malak itu binomat kau bahagia. Ini diceraikan laki mulai kau bangga lagi kau. Ini kecantikan hati kok ngomongnya gitu. Jangan Ya besarkan. kan memang betul. Dia orang kecantikan hati kok ngomongnya agak kasar gitu. Darni babi. Babi. Sama yang molap di sini. Udah molap, hidupnya kere. Lah kalian kok malu-maluin negara lah kalian. Rasmi babi. Si Nora lagi rumahnya masih nyewa, udah molap diceraikan masih nyewa, bangga pula. Ih, buka kau tuh. Rasmi, buka kau tuh. Muka Rasmi so cantik. Kau udah jadi pesunda hari ini. Sama kayak si blokir permanen pun gitu, udah mualaf diceraikan nyewa. Kayak buat temen-temen nih, buat Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.